Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang bangkit dari ruku. Bahasan yang terakhir kita adalah bangkit dari ruku. Tata caranya dan juga kondisi-kondisinya ketika bangkit dari ruku. Adapun sore hari ini kita akan melanjutkan setelah bangkit dari ruku seorang yang sholat, maka disebut dengan i'tidal. Dengan apa? I'tidal. Apa yang dimaksud dengan i'tidal? Keadaan setelah bangkit dari ruku, yaitu dia i'tidal. Adapun arti dan maksud dari i'tidal adalah berdiri lurus setelah bangkit dari ruku dan sebelum turun sujud. Apa tadi? Ulangi. Apa itu i'tidal? Berdiri lurus setelah bangkit dari ruku dan sebelum turun sujud. Ini yang disebut dengan i'tidal. Setelah bangkit seorang dari ruku, ya, setelah dia bangkit dari ruku, ya, kemudian dia berdiri lurus, ya, dan sebelum turun sujud, ini disebut dengan i'tidal. Seorang yang sholat, yaitu ketika bangkit dari ruku dan dia berdiri lurus sebelum turun sujud, ini disebut dengan i'tidal. Dan ini tentunya dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam sholatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama illa salat. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di dalam salat, fayukabbiru hina yakum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakbir
Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau juga bertakbir ketika ruku. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasul bangkit dari ruku dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini yang kita bahas kemarin, yarfa'u sulbahu minar ruku. Rasul menegakkan punggungnya alias lurus. Setelah bangkit dari ruku, beliau berdiri, ya, kemudian berdirinya lurus, ya. Hina yarfa'u sulbahu, yaitu ketika itu beliau pun meluruskan, menegakkan punggungnya. Menegakkan punggungnya. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Kemudian Rasul membaca, ya, membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Ini yang nanti kita akan bahas, doa apa? Doa i'tidal. Nah, di dalam hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang makna i'tidal. Arti dari i'tidal tadi, seorang yang sholat bangkit dari ruku dalam keadaan berdiri lurus sebelum turun sujud, disebut dengan i'tidal. Sebagaimana tadi disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya. Kemudian adapun i'tidal di dalam salat hukumnya adalah termasuk rukun. Saya ulangi, i'tidal di dalam salat adalah termasuk hukumnya apa? Rukun. Ya. Apa yang dimaksud dengan rukun di dalam sholat? Maknanya yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun di dalam sholat adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dan di antara rukun di dalam sholat adalah ketika dalam kondisi berdiri setelah ruku. Setelah bangkit dari ruku dan sebelum turun sujud disebut dengan i'tidal. Dan i'tidal ini termasuk rukun di dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan, ya, tidak boleh apa? Ditinggalkan, ya, dikecualikan kalau memang ada udzur, ya, udzurnya memang sakit, nggak bisa berdiri, tidak bisa apa? Berdiri, ya gimana namanya sakit, nggak mungkin dipaksa, ya, tidak mungkin apa? Dipaksa. Sehingga, ya, i'tidal ini termasuk rukun yang wajib untuk dilakukan seorang yang sholat dan tidak apa? Tidak ditinggalkan. Naam. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang kisah seorang yang sholatnya salah yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya. Orang yang sholatnya salah, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara salat yang benar ketika Rasul mengajarkan orang yang salatnya salah. Apa kata Nabi? Qala lahu tsumma rfa'. Rasul mengatakan kepada orang yang salatnya salah, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Bangkitlah engkau dari ruku, kemudian ketika engkau bangkit dari ruku, hatta ta'tadila qa'ima, sampai engkau berdiri lurus tegak. Engkau berdiri apa? Lurus setelah bangkit dari ruku. Dan di sini Rasul mengajarkan orang yang salah sholatnya, orang yang tidak pas sholatnya. Kemudian Rasul menegur dan mengajarkan yang benar seperti ini sholatnya. Bayangkan kalau ini saja pada zaman Rasul, ada orang yang sholatnya salah, ada orang yang sholatnya tidak sesuai,
Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita yang hidup pada hari ini? Tentunya bukan berarti kita itu, oh kalau begitu kita sholatnya salah terus. Tidak. Bukan demikian, tetapi kita berusaha memperbaiki sholat kita. Ada usaha untuk memperbaiki sholat kita. Caranya bagaimana? Caranya mengkaji tentang sholat. Caranya adalah dengan kita belajar tata cara sholat yang benar. Dari mana tata cara sholat yang benar? Yang diajarkan dari Nabi SAW. Dan Rasul telah mengajarkan sholat dari mulai takbir sampai salam. Diajarkan ya dengan jelas, diajarkan dengan detail, dan diajarkan dengan apa? Dengan gamblang. Sampai Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan cara kalian melihat saya sholat. Sholatlah kalian dengan apa? Mengikuti tata cara saya sholat, kata Rasul. Sehingga ketika kita belajar tentang sholat, dan kita telah mengkaji sholat dari awal, ya, kita sampaikan di sana dalil-dalilnya, kita sampaikan bukti-buktinya, kita sampaikan riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kita tentang tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita tuju, ini yang kita pelajari, dan ini yang kita usahakan untuk diamalkan. Bukan sekedar ya, bukan sekedar mencatat, bukan sekedar mendengarkan, bukan sekedar memenuhi apa catatan bukunya, tetapi ada usaha untuk kita mengikuti tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ternyata Rasul di dalam hadis ini ya ketika mengajarkan ada orang yang sholatnya tidak pas. Kemudian Rasul langsung apa mengajarkan yang benar seperti ini. Lah bagaimana dengan hari ini? Kenapa? Karena Rasul sudah wafat. Mungkin kalau kita lagi sholat ada orang yang langsung negur, bu, sholatnya salah. Yang benar begini nih. Mungkin hari ini orang banyak yang nggak terima. Mungkin malah ya balik menjawab, kamu siapa? Ya. Mungkin seperti itu nggak terima. Ya. Padahal sudah diajarkan. Beda dengan Rasul, pasti benar. Ketika yang mengajari Rasul pasti apa? Benar, ya, karena Rasul paling tahu, manusia paling tahu tata cara ibadah, dan juga karena Allah yang telah memerintahkan mengajarkan sholat. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi." Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya, mengutus nabinya, ya, dengan membawa al-huda. Al-huda adalah ilmu, petunjuk, hidayah. Di antaranya mengajarkan tata cara sholat. Dialah rasulnya yang Allah kirim untuk mengajarkan kalian tata cara sholat. Kemudian wadinil haq, dan juga bidinil haq maknanya ya sebagaimana disebutkan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya wadinil haq adalah amal, dan dialah Rasul yang mengajarkan kepada kalian tata cara sholat, mengajarkan kepada kalian ilmu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, bukan hanya sekedar wawasan. Kalau kita ngaji bukan niatnya, ya jangan niatnya ingin mencari wawasan, perbandingan, tidak. Tetapi kita belajar ilmu tentang tata cara sholat agar kita sholatnya semakin baik, agar kita sholatnya semakin berkualitas. Naam. Jadi Rasul mengajarkan orang yang sholatnya ya tidak pas atau tidak benar, maka Rasul mengatakan summarfa hatta tasta'dila qa'ima.
kamu ketika bangkit dari ruku berdiri tegak lurus, qaimah, berdiri lurus. Mungkin dia ketika apa? Ketika ya iktidal enggak demikian, sehingga Rasul mengajarkan ya orang yang salah salatnya dengan apa? Dengan iktidal yang benar. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa iktidal ini dalam keadaan berdiri setelah bangkit dari ruku, sebelum turun sujud, maka wajib tumaknina. Wajib apa? Tumaknina. Apa itu tumaknina? Yaitu tumaknina adalah wajib di mana seorang dalam keadaan iktidal ketika sholat tidak apa? Tidak terlalu cepat. Maknanya dengan tenang. Dengan tenang. Jangan seperti iktidalnya itu kayak formalitas doang. Apa formalitas ya? Ya belum berdiri tegak sudah langsung sujud. Atau mungkin baru berdiri begini langsung sujud. Seakan-akan tidak ada ketenangan. Seakan-akan tidak ada apa? Tidak ada ya kehusuan. Bahkan dia seakan-akan sholat ya, di dalam apa? Di dalam iktidalnya ini kayak dikejar-kejar. Sholatnya kayak dikejar-kejar siapa? Kayak dikejar-kejar maling. Ya, harusnya maling yang dikejar, malah ini yang ya terburu-buru, tergesa-gesa. Padahal i'tidal di dalam sholat adalah apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ya. Dan ini Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'a, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan hatta tastawiya qa'ima. Bangkitlah engkau dari ruku, bangkitlah engkau dari ruku hatta tastawiya qa'ima, sampai engkau berdiri rata lurus. Ya. Berdiri lurus, rata, tegak, maknanya begitu. Ya. Tidak terburu-buru. Atau barangkali belum berdiri tegak langsung turun sujud, tidak demikian. Tetapi hukumnya wajib di dalam i'tidal. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain dengan apa? Dengan kabar ancaman. Ancaman apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, ya, maknanya tidak mau melihat orang yang sholatnya itu ya kayak main-main. Sholatnya seperti apa? Kayak main-main. Mana dalilnya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru yaumal qiyamati ila man la yuqibu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat seseorang ya yang salatnya itu tidak meluruskan tulang punggungnya. Ya, tidak meluruskan apa? Tulang punggungnya bainar ruku'i wa sujudihi, ketika antara ruku dan sujud. Berarti apa itu? Iktidal. Berarti itu iktidal. Ya, Allah tidak mau melihat nanti pada hari kiamat orang yang sholatnya itu tidak meluruskan punggungnya, tidak meratakan punggungnya ya di antara ruku dan sujud. Antara ruku dan sujud adalah iktidal. Ya. Bayangkan, bukan hanya sekedar wajib tumaknina, tetapi iktidal ini Rasul menyebutkan ada ancaman. Sehingga jangan sampai sholat kita apa? Main-main. Kalau mau main-main yang lain aja. Jangan dalam urusan sholat. Ya. Kadang-kadang ya kita jumpai orang itu sholat buat mainan. Ya, kalau mungkin anak-anak ya wajar. Kadang sudah tua. Ya. Mungkin kita nggak merasa, loh saya kapan main-mainnya. Nah, kebanyakan ya kadang-kadang kita nggak terasa, dan seringkali terjadi ketika sholat sendirian.
Kenapa? Kalau sholat jamaah kan ada imamnya. Ada imamnya ngikutin imam. Tapi ketika sholat sendiri seringkali terlalu cepat. Sholatnya tergesa-gesa. Bahkan punggungnya, tulang punggungnya belum lurus, belum tegak. Kemudian sudah turun sujud. Ya. Padahal Rasul sampai mengatakan demikian. Ya. Bukan hanya sekedar berdiri berdiri dengan formalitas doang, tidak. Terburu-buru kayak dikejar-kejar, bukan. Ya. Sehingga sholatnya kayak mainan. Ya mungkin kalau sholat sendiri dia nggak ada sengaja kayak mainan. Ya, tetapi itu karena mungkin ya berbeda ketika sholat berjamaah. Kalau sholat jamaah kan ada imamnya. Imamnya ruku ikut ruku, imamnya berdiri ikut berdiri. Tapi kalau sholat sendiri kan yang ngatur sendiri. Gimana rukunya terserah, mau panjang, mau pendek, mau cepat sendiri. Sehingga seringkali ini terjadi ketika sholat sendirian. Ini yang pertama. Kenapa? Karena ngatur. Tapi kalau orang yang sholat biasanya cepat misalnya sholatnya cepat ketika sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah kan dia nggak bisa ngatur imam. Kenapa? Karena dia harus mengikuti imam. Berbeda ketika sholat sendiri. Ada orang yang ketika sholat sendirian, sholatnya cepat, kelas eksekutif. Bukan eksekutif lagi. Di atas kelas eksekutif apa ya? Ya, kelas itulah. Ya, super katanya. Nah, saking cepatnya. Ya, apalagi ketika sholat tarawih, ya ada kita sayangkan. Ya, ada orang yang sholat tarawih sekian rakaat dengan dengan waktu 5 menit. Ya kayak apa sholatnya? Ya, ikut siapa? Tuntunan siapa? Lu ini sudah dari dulu turun temurun. Ini masalahnya bukan turun temurunnya. Masalah sholat ini bukan urusan cuman turun temurun, tetapi sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Jangan buat jangan buat sesuatu yang membuat sesuatu yang tidak dicontohkan. Ya. Kenapa? Karena ini masalahnya bukan masalah remeh, ini masalah sholat. Ini masalah besar. Sampai Rasul untuk masalah i'tidal saja demikian. Innallaha la yanduru yaumal qiyamati ila man la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Ini menunjukkan ancaman yang yang enggak sepele. Agar sholatnya itu terus diperbaiki. Sholatnya itu yang benar, begitu. Kalau ditanya pengen pahala, pengen. Ya. Tapi kenapa sholatnya seringkali kita kurang perhatian. Nah,